Shalom, selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan? Kiranya tetap dalam keadaan sehat dan terpelihara oleh Tuhan. Amin. Malam hari ini seperti biasa dalam renungan dan doa malam seperti biasa buat teman-teman yang mau menyampaikan pokok doa, kita mau berdoa buat setiap orang yang menyampaikan, dan kita juga akan berdoa buat bangsa Indonesia, dan kita akan berdoa juga fokus buat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasih yang sedang menderita terpapar COVID-19. Baik, sebelum kita mulai, kita akan tulis satu pujian. Shalom Yefta. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Salam berita, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Biarlah hati kami selalu bersuka karena kebaikan Tuhan, dan biarlah hari-hari ini, akhir-akhir ini Tuhan, kami terus bersuka karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berkata dengan iman bahwa Engkau Allah yang tetap baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berbicaralah pada kami malam hari ini, dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat malam buat Yefta, selamat malam juga buat Bu Rita. Ya, malam hari ini
Saya akan sedikit sharing tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi namun setelah itu saya akan banyak berdoa buat pasien-pasien, buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama terpapar COVID-19 ini. Amin. Baik, kita buka saja di dalam Matius 8. Ya. Dimulai dari Matius 8 ayat yang kelima. Nah, di sini perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Saya bacakan buat kita semua. Ayat yang kelima. Ya, Matius 8 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Perhatikan baik-baik. Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja, sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, perhatikan ayat 13. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Haleluya. Shalom. Itu karisma di Medan. Ya. Hari ini kita berbicara tentang kuasa doa. Ya, kuasa doa. Apa itu kuasa doa? Doa yang membawa suatu kuasa terhadap orang-orang yang kita doakan. Itu saja. Apakah itu orang sakit, orang yang sedang punya masalah, punya problem, kita berdoa. Nah, hari ini kita belajar dari seorang perwira Kapernaum, ya kan? Nah, di sini yang luar biasanya adalah gini. Ketika dia mendengar hambanya, dia sangat mengasihi hambanya. Dia sangat mengasihi hambanya. Hambanya saja, dia kasihi sampai dia datang mencari Yesus. Nah, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia dan memohon. Perwira ini memohon. Perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Bayangkan. Si perwira Kapernaum ini punya hati yang berbelas kasihan kepada hambanya. Dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ada hambanya yang sakit. Kita belajar. Ketika kita mendengar orang-orang yang sedang sakit, saudara kita, keluarga kita, atau orang-orang yang kita kenal, teman-teman gereja atau saudara siapapun itu, apakah kita punya belas kasihan? Apa kita punya kepedulian? Hari ini kita belajar seperti seorang perwira kepada hambanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit karena lumpuh dan ia sangat menderita. Apakah kita punya perasaan kepedulian merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang sedang sakit? Lihatlah perwira ini. Dia bukan bangsa Israel. Dia bukan bangsa pilihan, tetapi dia punya hati. Tetapi dia ketika dia mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, orang-orang sakit, dia datang mencari Yesus. Tuhan, hambaku sedang sakit. Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi apa? Perhatikan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin.
Seorang perwira Kapernaum, walaupun dia jabatannya seorang perwira, dia bilang dia tidak layak menerima Tuhan Yesus. Karena dia merasa dia orang berdosa, saudara. Dia merasa orang berdosa. Tuhan, aku tidak layak menerimamu. Katakan sepatah kata saja Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, milikilah iman seperti perwira ini. Dia dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia, sekalipun dia perwira, ya kan? Perwira, kalau di tentara kita kan ada perwira pertama, perwira menengah. Ada letnan, ada kapten, ada mayor gitu kan, sampai ke atas. Ada AKBP, kalau polisi AKBP, kombes gitu kan, irjen gitu kan. Brigjen, irjen, terus kemudian komjen dan jenderal misalnya. Nah, ini seorang perwira, dia punya jabatan gitu kan. Tetapi dia bayangkan, dia sendiri tidak layak menerima Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus tidak layak masuk rumahnya, tetapi karena dia sendiri merasa saya tidak layak. Seberapa banyak yang kita merasa, oh gue udah bener, gue hidup gue udah baik, udah bagus, udah baik, udah bener, gitu kan, karena sudah rajin sana kemari pelayanan atau segala macam, tetapi dengan angkuhnya, dengan arogansinya, gitu kan, merasa paling hebat, paling bener. Tetapi belajar perwira Kapernaum ini, saya tidak layak, dengan rendah hati. Dia dengan rendah hati. Dikatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yesus aja sampai heran. Lihat, perhatikan ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel. Langsung ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga, tidak berlama-lama, tidak besok, tidak lusa, tidak tahun depan, tetapi pada saat itu juga, sembuhlah hambanya. Amin. Hari ini kita belajar, ketika kita mendengar ada saudara kita, teman kita, siapapun itu yang sakit, pertama milikilah kepedulian, punya belas kasihan. Bayangkan saja seorang perwira Kapernaum, bukan orang percaya, tetapi dia bukan bangsa Israel, tetapi dia ketika hambanya, hamba itu tidak ada artinya. Hamba itu lebih dari pembantu. Pembantu itu masih punya hak, tapi kalau hamba itu enggak, dia budak. Artinya apa? Sesuka-suka tuannya, mau diperlakukan apapun dia nggak bisa nuntut. Tetapi perwira Kapernaum ini punya luar biasa hati. Dia mengasihi hambanya. Hari ini kita belajar. Yang pertama adalah punya hati yang berbelas kasihan. Pada siapa? Kepada orang lain. Orang menderita, orang sakit, orang yang sedang bermasalah, pergumulan. Pertama, kita memiliki belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini? Dia mencari Yesus. Dia datang kepada Yesus. Supaya apa? Yesus menyembuhkan hambanya. Amin. Yang kedua, milikilah kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Sekalipun dia seorang perwira, dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerimamu. Itu dua. Yang ketiga adalah iman yang teguh. Tuhan, katakan sepatah kata saja. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Amin. Hari ini kita belajar. Milikilah belas kasihan, miliki kerendahan hati, dan iman yang teguh. Iman yang besar. Sepatah kata saja. Tuhan Yesus, hari ini kita bicara. Tuhan Yesus, katakan sepatah kata buat orang yang sedang sakit. Buat saudaraku yang sedang sakit. Amin. Maka akan sembuh. Hari ini kita mau berdoa. Hari ini kita mau berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, buat tetangga kami yang sedang sakit, buat keluarga kami yang sedang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang sedang sakit kena COVID pada hari-hari ini Tuhan. Bapa dalam surga, katakan sepatah kata saja, maka mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaatnya yang sedang mengalami sakit terpapar COVID-19. Katakan sepatah kata saja Tuhan, maka mereka akan sembuh dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, buat mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang terisolasi mandiri Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, katakan sepatah kata saja supaya mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di gereja Petra yang terpapar COVID-19. Bapa dalam surga, katakan sepatah kata saja Tuhan, maka saudara-saudara kami itu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, aku berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ada di gereja Kristus Apostolik dimanapun mereka berada, jemaat-jemaat yang sedang terpapar COVID-19. Katakan sepatah kata saja Tuhan, maka mereka sembuh dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Kami rindu mujizat-Mu dinyatakan Tuhan, agar mereka melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana cara Tuhan menolong, bagaimana mereka merasakan bagaimana Tuhan mengasihi mereka Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan juga kekuatan buat saudara-saudara kami yang masih sehat. Biarkan iman mereka tetap kuat, iman mereka tetap teguh, mereka tidak goyang, mereka tidak terintimidasi oleh dampak pandemi COVID-19, tetapi mereka tetap terjaga, mereka tetap terlindungi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Bapak Yoi. Tuhan, kiranya Engkau juga menjaga, melindunginya Tuhan, menjaganya, melindunginya, tidak terpapar COVID-19. Buat Ibu Niken juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Buat anak-anaknya Tuhan, dalam nama Yesus. Buat Om Jerry Pais juga Tuhan, dalam nama Yesus, kiranya Engkau juga menjaga dan melindunginya. Bapa dalam surga, aku berdoa juga untuk para gembala yang ada di GKA seluruh Indonesia bahkan Malaysia. Kiranya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan tetap menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa Tuhan. Bapa dalam surga, aku juga buat Yepta. Yepta tetap terjaga. Yepta juga terlindungi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan buat Pak Rudi James Tuhan, Bung Rudi. Kiranya Engkau juga tetap menjaga, memelihara kehidupannya, menjaga istri dan anak-anaknya. Ada Marsha dan Samara Tuhan, berkati Tuhan dalam buat Jojo dalam nama Yesus juga Tuhan. Pelihara Tuhan, jaga mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terjangkit Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Bapak dalam surga. Kiranya Engkau terus menjaga iman saudara-saudara kami Tuhan. Buat iman teman-teman kami di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Biarlah iman mereka tetap kuat, tidak gugur, tidak goyah. Sehingga iman mereka tetap naik bukan turun. Pandemi ini bukan membuat mereka semakin terpuruk, tetapi semakin membuat imannya kuat. Tantangan, cobaan, apapun yang Tuhan izinkan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuat iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, supaya kami semakin dekat dengan Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kami mau terus mengandalkan Tuhan, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang menolong, menjaga, dan melindungi kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat Tini Lombu Tuhan, Tuhan berkati kehidupannya, berkati suami, bahkan anaknya juga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini tetap terjaga, terpelihara. Tuhan berkati kebutuhannya, segala keperluan hidupnya juga terpelihara. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat bangsa Indonesia. Di masa-masa sulit ini, banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja, banyak orang-orang yang menganggur, perusahaan yang tutup, toko-toko tertutup. Tuhan, tolong campur tangan Tuhan, sehingga orang-orang yang terkena dampak ini dapat mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Aku berdoa Tuhan, gereja-gereja Tuhan dapat menolong, membuka hati untuk menolong mereka yang sedang terkena dampak virus 19 ini, COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak yang terlantar, yang tidak terurus Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, tolong campur tangan Tuhan.
Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Bapak, dalam surah berdoa teman-temanku yang ada di penjara-penjara Tuhan. Mereka yang sedang banyak yang terpapar Tuhan. Mereka banyak sekali Tuhan. Tolong campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas mereka. Biarlah juga Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Doa yang kami naikkan di dalam namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan pada malam hari ini. Biar kita tetap sehat, tetap terjaga, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.